Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan sebelumnya untuk memulai kita berdoa bersama. Ya, kita berdiri dulu, kita baca doa kemudian. Karena kita baca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk kembali. Soalnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ada di antara kalian yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Rama. Rama. Kenapa Rama? Rama sakit. Rama sakit. Ya, baik di sini Bapak lihat Simas hadir. Terus Raden hadir. Supri Hadir. hadir. Baik, karena sudah lengkap, sebelum memulai periksa sekeliling kalian. Jika ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Jika tidak ada, kita Ada lanjutkan. Pak. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang materi manajemen. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu manajemen, tentang pengertian dan konsep manajemen. Yang kedua ada tingkatan-tingkatan manajemen. Yang ketiga ada unsur-unsur manajemen. Yang keempat ada fungsi manajemen. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Dan kali ini kita akan bermain peran. Sebelum bermain peran, Bapak akan memberikan selembaran untuk kalian. Dan ini selembaran untuk kalian. Baik, dari materi tersebut kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bermain peran. Baik, kita akan mulai bersama. Baik, selanjutnya setelah membagi dalam 3 kelompok ini, kita akan mendiskusikan tentang konsep pengertian dan konsep manajemen, tingkatan manajemen, unsur-unsur manajemen, dan fungsi manajemen. Pertama, kita diskusikan tentang pengertian dan konsep manajemen. Dari yang materi telah Bapak berikan, coba kalian diskusikan dari masing-masing perwakilan kelompok mengajukan diri untuk berpendapat terkait konsep manajemen. Saya Pak. Nama saya Mail, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan konsep manajemen dikatakan sebagai ilmu. Dikatakan sebagai ilmu kenapa? Karena dapat dipelajari, diajarkan, dan diukur melalui ilmu pengetahuan. Maka dari itu setiap manusia harus mempelajari ilmu manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut saya tidak begitu. Manajemen adalah seni karena dikreasikan sesuai dengan manusia dan dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan. Bahkan begitu, bagi saya manajemen terdiri dari tindakan yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan. Baik, Bapak memberi aplaus kepada kalian karena sudah baik diskusinya tentang pengertian dan konsep manajemen. Selanjutnya kita lanjutkan kepada tingkatan-tingkatan manajemen. Dari kelompok 1, perwakilannya disilakan. Saya Pak, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tingkatan manajemen, yaitu pertama tingkatan puncak, memimpin orang atau suatu perusahaan agar membentuk tim yang lebih baik. Contohnya Dewan Direktur. Misal saya sebagai Dewan Direktur, saya memerintahkan kamu untuk mengawasi teman-teman kamu yang lainnya untuk bekerja agar menjadi lebih baik lagi. Baik, tadi itu telah disampaikan tentang manajemen tingkat puncak. Selanjutnya yaitu manajemen tingkat menengah. Perwakilan kelompok 2 disilahkan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2. Manajemen menengah adalah mengarahkan kegiatan para manajer dan karyawan operasional. Contohnya
manajer cabang. Kalau saya sebagai manajer cabang, saya akan perintahkan mandor yang di bawah saya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Baik, selanjutnya yaitu tentang terkait manajemen yang ketiga, yaitu manajemen tingkat pertama. Diserahkan pada perwakilan kelompok 3. Saya Pak. Manajemen pertama bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional seperti mandor bangunan. Saya seperti mandor dan Anda tukangnya. Jadi di sini Bapak akan menengahi dan mengarahkan dari materi-materi yang tadi. Jadi untuk pengertian dan konsep manajemen itu sudah bagus. Nah, untuk yang tingkatan manajemen ini Bapak akan jelaskan lagi. Yang pertama itu tingkatan manajemen puncak. Jadi di sini ada dewan direktur, presiden direktur, atau perwakilan dari organisasi lain gitu. Misalkan ada pertemuan. Jadi di sini tugasnya direktur ini yaitu membentuk sebuah perusahaan atau membentuk di dalamnya ada semacam organisasi dan membentuk sebuah program umum. Dari program umum ini dibawa nanti ke manajemen menengah, yaitu misalkan manajer. Jadi manajer ini setelah menerima program, baik itu program kerja di kantor atau program suatu organisasi gitu, program tim, sebut saja misalkan Indomaret. Ini manajer ini dia merincikan lagi program-program umum yang dari direktur tersebut. Misalkan direktur yang tadi itu mengarahkan buat program sosial. Jadi tugasnya manajer ini membuat programnya, mengkhususkan lagi program sosial itu apa aja. Misalkan pembagian, kalau sekarang sanitizer, itu kan pembuatannya dalam masa COVID-19 ini. Terus misalkan pembagian takjil pada bulan Ramadan. Direktur itu cuma mengusulkan atau mengarahkan buat program sosial. Sedangkan manajer itu merincikan lagi programnya itu apa di dalamnya. Tadi kan pembagian takjil, pembagian sanitizer. Nah, untuk membagikan ini kita perlu perencanaan, yaitu dipegang nanti oleh manajemen lini pertama atau manajemen tingkat pertama. Dari program itu yang mengerjakan itu inilah manajemen tingkat pertama. Misalkan dia anggota atau kepala kelompok gitu. Jadi manajer ini dengan mengarahkan kepada ketua kelompok atau supervisor, tolong anggotamu diajak untuk menyusun strategi, misalkan dalam perencanaan membuat sanitizer, menyebarkan sanitizer atau membagikan takjil, kan perlu biaya, tempatnya di mana kita pesan, apa aja yang mau di dalam takjil itu dikasih. Jadi itu tugasnya supervisor atau tugasnya ketua kelompok. Ketua kelompok ini yang mengarahkan anggota-anggotanya sehingga program dari atasan itu turun ke manajer, turun ke supervisor itu jalan. Jadi kalau kita lihat dari bawah, manajer ini sebagai pengawas, dan yang mengawasi manajer ini, yang mengawasi perusahaan itu juga direkturnya. Bagaimana? Paham, Pak. Baik, karena sudah paham, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur manajemen. Jadi kalau manajemen itu ilmu, seni, proses, kemudian prosesnya itu ada perencanaan, organizing, calculating, controlling, yaitu mengawasi. Yang diawasi ini apa gitu kan? Nah, sekarang jadi yang direncanakan sampai dikontrol itu unsur-unsurnya itu ada 6. Nah, inilah berikutnya kita akan bahas apa-apa aja dia yang kita akan diskusikan dari unsur-unsur manajemen. Silahkan perwakilan dari kita mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 memaparkan apa-apa aja unsur dari manajemen.
Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur manajemen, yaitu pertama kita sendiri sebagai manusia, yaitu orang yang menjalankan atau mempekerjakan suatu perusahaan, seperti contohnya yang menjadi pemimpin, penggerak suatu perusahaan tersebut. Dan unsur yang kedua adalah money atau uang yang dipergunakan sebagai jual beli alat-alat seperti membeli mesin-mesin, membeli material atau bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya unsur-unsur manajemen yang ketiga dan yang keempat, silakan untuk perwakilan dari kelompok 2. Ya Pak, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang material. Material dapat dibedakan menjadi dua, yaitu material setengah jadi dan material jadi. Contohnya kertas ini. Kertas ini adalah contoh material yang sudah jadi. Kalau yang belum jadi, kalau yang setengah jadi adalah loop. Kalau yang belum sama sekali jadi yaitu kayu. Yang keempat, mesin atau mesin. Mesin digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, seperti laptop ini. This is laptop. Unsur-unsur manajemen yang kelima dan yang keenam, silakan untuk kelompok 3. Saya Pak, dari kelompok 3, metode langkah-langkah atau strategi untuk memasarkan suatu barang, seperti aqua dari pedagang kaki lima, toko-toko kecil dan toko-toko besar. Dan selanjutnya pasar untuk memasarkan suatu produk dari, misalkan dari promosi iklan. Baik, tadi itu sudah sampai unsur-unsur manajemen. Selanjutnya kita mendiskusikan dan bermain peran materi fungsi manajemen. Baik, fungsi manajemen yang pertama itu planning dan organizing. Silahkan untuk kelompok 1. Saya Pak, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan, di mana planning itu menentukan tujuan, mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Contohnya seperti ini. Semisal kita di lapangan ada masalah atau ancaman, kita bersama-sama untuk mencari solusinya dan mendapatkan suatu tujuan atau sesuatu yang kita cari. Dan yang kedua yaitu adalah organizing atau perorganisasian, yaitu tanggung jawab dan pembagian dalam suatu kelompok. Contoh misalkan saya sebagai ketua kelompok memberikan kamu tugas A dan kamu juga tugas B, misalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu actuating, perwakilan kelompok 2, disilahkan. Saya Pak, perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang actuating atau pergerakan untuk memberikan motivasi di suatu kelompok. Seperti kamu di suatu kelompok, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Dan saya menambahkan pula dalam suatu kelompok kita kan biasanya terdiri dari beberapa tim. Untuk memotivasi hal tersebut kita harus mengingatkan bahwa kita bekerja bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kalau lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen controlling, perwakilan kelompok 3, disilahkan. Saya Pak, dari kelompok 3, controlling atau pengawasan. Kita mengawasi pekerja-pekerja yang agar tidak melanggar. Di sini saya akan menambahkan kita sebagai controlling atau pengawas dalam suatu organisasi atau perusahaan, mengawasi para pekerja agar mereka misalkan mereka melanggar suatu aturan, kita dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal dan mencapai tujuan yang di akhir, kurang lebih seperti itu ya. Masih. Selanjutnya, karena tadi materi sudah dipaparkan, sudah didiskusikan, dan itu sudah cukup bagus, Bapak beri aplaus dan kami semua. Selanjutnya kita kembali kepada posisi awal. Selanjutnya Bapak akan memberikan tes kepada kalian untuk selanjutnya kita akan merangkum dulu, baru Bapak akan berikan tes. Selanjutnya
kita kembali ke posisi dulu, yang dimana manajemen itu yaitu sebuah, kalau pengertiannya, sebuah ilmu, sebuah seni dan proses, yaitu proses planning, perencanaan, pengorganisasian, aktuatif atau menggerakkan, dan juga proses pengawasan, yang dimana itu dikendalikan untuk mengelola sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Tujuannya apa? Agar sumber daya terbatas ini dapat terkelola dengan efektif dan efisien, mencapai tujuan yang telah direncanakan. Baik, tadi karena kita sudah bahas dari awal, sudah kita diskusikan juga. Selanjutnya di sini untuk mengulas kembali apa yang telah kita pelajari bersama, Bapak akan memberikan tes berupa tes esai kepada kalian semua agar dijawab dengan baik dan kemudian kita kumpulkan bersama. Karena tes sudah kita lakukan bersama, Bapak akan menutup pelajaran ini. Kita sampai jumpa di lain waktu dan selamat pagi. Selamat pagi.